Chandra itu dari kecil memang saya ajarkan bahasanya baku. Meskipun bahasa Indonesia tidak sepenuhnya sesuai kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau ada wajib cinta orang tua, sampai tahu orang tua cuma enggak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah teman-teman kembali lagi bersama kami di Nuha Talk Show. Nuha Talk Show, Bang Mus, ya Allah. Bukan cuma Nuha Talk doang. Gimana Bang Mus nih? Ngantuk nih kayaknya ya? Nah, masa-masa gini emang begini. Tapi tetap semangat kok. Ya, semangat meskipun terpaksa ya. Paksa gak Bang Mus? Enggak lah. Terima kasih. Oke. Gimana Bang Mus? Kabarnya Bang Mus sebelum kita bincang-bincang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah ini bahagia banget. Oke banget ya. Oke. Semoga teman-teman di rumahnya selalu sehat selalu. Semoga puasanya lancar. Lalu bisa dipermudah segala urusannya, maupun itu urusan di bulan Ramadan ini ataupun urusan-urusan yang kiranya teman-teman nggak bisa, tapi insya Allah karena kita percaya karena ada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita doakan lah selalu ya, Bang Mus ya. Iya, selalu doakan. Kenapa sampai susah? Ini Bang Mus ini kenapa ini? Kenapa? Enggak. Ya udah lanjut dulu. Enggak, tadi lagi ngomong apa lagi? Ya udah. Tadi lagi kata-kata kan. Iya. Jadi dia. Udah. Jadi ada kata-kata gak nih? Oke. Jadi Bang Mus ada kata-kata gak? Enggak, kawas dari saya enggak ada kata-kata. Adanya tanpa kata. Nah, pokoknya teman-teman jangan lupa ya saksikan terus keseruan Ruth Tabanul Hayat di sosmed Ruth Tabanul Hayat ya. Sosial media Ruth Tabanul Hayat mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya notifikasi kalian selalu notifikasinya selalu ada di HP kalian. Mau minum dulu Bang Mus? Boleh. Jangan dong, kita lagi puasa. Gimana Bang Mus, udah beli baju baru Pak? Baju lebaran belum sih. Lebaran belum ya. Tapi semangat lebaran udah kali ya. Semangat lebaran udah gak sabar pengen dapat THR. Dapat gak? Pengen dong, gak bakal dapat dong. Mudik lah saya. Ini mudik gak Bang? Mudik lah. Masa nggak mudik? Saya ngejedok di Jakarta gitu. Ya udah. Apa? Lebaran di rumah orang lain aja. Usahin dong Bang. Nyusahin dong. Nyusahin bantu-bantu. Jadi pembantu dong saya. Gue mau ke sini salah, masuk ke situ salah. Mau lu apa sih? Hah? Mau lu ke gue apa? Terlalu negatif tinggi banget Anda ya? Enggak, bukan begitu Bang Mus. Bang Mus, kita keluar aja yuk Bang Mus. Oke. Jangan baik-baik. Oke ya. Oke, jadi teman-teman, pada hari ya, kita akan deng. Udah cuman backsound itu dong maksudnya. Iya. Backsound. Pada hari ini kita akan dan banget. Lanjut. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu aku. Aku adalah Aku adalah sahabat bagi anakku. Udahlah serius ya, oke serius. Aku adalah sahabat bagi anakku. Oke, Guisternya tuh sangat tampan. Pastinya Tampan. Dan berani. Wah, Masya Allah. Apa pemberani karena bisa mendidik anak kayak apa ya?
anak itu bisa menjadi sahabat bagi orang itu, Bagi orang bagi orang ayah, seorang ayah lah, seorang ayah, seorang papa, seorang apa lagi, abi. Oke, tanpa berlama-lama ya teman-teman ya, mungkin kita akan panggilkan Gustar kita pada hari ini, yaitu Ayah Kiandra. Assalamualaikum ya. Dari lu, Kesenggol ya, udah. Gak apa. Bikin rusuh nih. kan? Oke, apa kabar Ayah? Alhamdulillah berkah doanya Ustaz saya diundang mari dan sehat walafiat. Oke, manggilnya abang aja ya. Terserah. Terserah. Iya, terserah. Oke, gimana? Oke, ya gimana keseharian di rumahnya lagi pada ngapain? Maksudnya bukan lagi pada ngapain sih? Aktivitasnya lagi apa? Biasanya Buat sih hari-hari ini. seharian hari ini Seharian lah. Seharian dari kemarin lah mau atau keseharian sibukannya. kita bertiga memang keluar bareng, pulang bareng. Betul sih kayaknya ya. Tapi itu memang lebih baik seperti itu ya. Karena situasional ya, karena anak juga kan sekolah tetap berlayaran dari setengah 8 sampai setengah 4. Jadi saya ada aktivitas, istri juga beraktivitas di luar, benar tanggung jawab masing-masing. Nanti ya sekitar setengah 4 baru saya jemput, nanti jemput ibunya, lanjut ke saya tetap ada dari saya. Jadi nanti pulang ke rumah itu sudah larut malam. Tapi saya usahakan ya jangan sampai seperti itu. Tapi emang sudah terbiasa ya, karena kembali lagi mengalami kondisi. Berarti udah terjamin kompak. Yang pasti sih fisiknya anak ini yang sedang kita biasakan. Tapi emang sudah terbiasa ya. Iya. Karena kita dari awal kita emang saling support karena gitu suatu komit untuk menjalin rumah tangga ya itu juga komitmen Gayu. kedua asa. Ya, sebelum kita membahas apa namanya tema pada hari ini yaitu ayah lagi. Anak adalah sahabat bagi Ayah adalah sahabat. ayah bagi sahabat anak. ayah adalah sahabat bagi anak-anak. Oke, tadi kan yang saya tangkap dari yang ayah ceritakan itu adalah ayah itu jemput Kiandra terus langsung antar Kiandra jemput ibunya. Setelah saya beraktivitas, Ya, setelah beraktivitas berarti setengah 4 antar Kiandra benar. langsung ke ibunya. Jemput Kiandra ya betul. Jemput Kiandra langsung jemput ibunya. ya, menuju ke tempat Berarti itu apa namanya rumah itu belum terkosong ya? hanya tempat tidur dan mandi. Iya, cuma tempat tidur dan mandi berarti. Iya. Karena ada kepikiran gak sih buat kan Kiandra bisa dibilang itu kan di SD ya, kelas 1 SD. Nah, ada kepikiran nih sih kalau misalkan sebelum-sebelumnya sebelum Kiandra SD ada kepikiran buat punya babysitter kah atau apa buat pengasuh Kiandra itu gimana? Tidak pernah terpikir. Tidak pernah Saya terpikir investasi pendidikan itu lebih baik dibandingkan harus menanggungjawabkan ke orang lain. Karena Kendra maaf ya, saya cerita flashback lagi. Iya, nggak apa-apa. Dia sekolah itu, ya ini privilege Kendra terhadap karena orang tuanya ya, karena ibunya seorang guru atau teacher di sekolah preschool, dia sekolah dari usia 6 bulan. 6 bulan udah sekolah tuh. Sudah sekolah. Bangmu sudah belum? Saya 6 bulan masih berangkat. Sama saya juga. Cuma bisa nangis doang. Nah, ini sorry lagi ya. Terus terhenti di usia 2 tahun pandemi itu ya. Oh iya. Usia 2 tahun berarti 2020. 2020 awal kan pandemi. Oh iya. Nah, akhirnya sekolah juga tempat istri saya melakukan kegiatan mengajarnya melalui online. Oke. Niatan kita memang tidak memperkenalkan gadget. Dari 0 sampai niatnya seperti itu sampai nanti sudah mampu dipercaya pegang gadget. Ternyata karena situasional lagi, ngelihat
ibunya atau dia panggil mami ya, maminya itu ngajar online, ada laptop, ada handphone, ya udah dari situ dia kenal. Yes, ya. Kembali lagi normal, kelas offline kan umur 4 tahun. 4 tahun. Oke, Ya, aman. Berarti udah 2 tahun, iya 2 tahun ya. Ya pernah coba di sekolah sekolah TK yang ada di lingkungan sekitar rumah. Sekolah TK biasa. Ya, tapi ya tadi durasinya tidak tidak yang saya inginkan. Iya. Kemudian saya tidak sengaja, dia yang malah yang menemukan sekolah Rutaba di Jalan Samudra itu ya. Oh, iya, Cipulir. Nah, dia selama Keren ya, Jalan Samudra. itu jalan terkenal itu kan masa kecil saya di sana kan di jalan saya kan milik ruang lingkupnya RW. Iya. Nah saya malah justru saya nggak tahu itu ada spanduk ya sekolah Rutaba ya, tapi saya tidak punya apa ya, Gak ada niatan. belum terketuk kayak terkenal istri saya karena dia emang jiwanya pendidikan, basicnya pendidikan. Diinfokan ke saya, kita sharing, saling saling berbagi pendapat. Ya udah, silakan. Dari situlah Hendra lanjut lagi ke sekolah keduanya. Jatuhnya itu tuh TK ya, Rutaba itu ya. Iya. Ya dari situ makanya. Karena niatan kami memang ingin membentuk fondasi keagamaan. Supaya dia kalau anak kan kalau punya fondasi bagus, dipupuk, dibangun, dirawat, di maintenance, insya Allah dia bisa menjaga diri. Betul. Masya Allah, berarti itu awal mula ayah mami ayah mami kan disebutnya sama Kiandra mengenal Rutaba ya, itu Rutaba Nurul Hayat. Ini saya masalah kan tadi masuk belum assalamualaikum secara formal. Iya. Nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak masalah. Ini masuk assalamualaikum tadi ya. Nggak masalah. Ini kan cuma masih ngobrol-ngobrol tentang itu dulu. Iya. Belum masuk ke temanya. Oh, belum. Oke. Mungkin apa namanya, kita masuk kali ya Bang Mus ya ke temanya ya. Boleh. Mungkin ayah mau perkenalan dulu. Oh, Oke, gimana? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Upri Kumtoro. Usia saya kurang lebih jalan 40 lah. Dan saya seorang yang biasa aja sih. Itu aja sih cukup ya. Ini udah biasa ini tuh gimana? Luar biasa, tetap semangat Allah. Kan gitu dong ya. Nunggu buka puasa ya. Aduh. Oke. Kan tema pada hari ini tuh aku adalah sahabat bagi anak. Iya. Jadi menurut ayah itu gimana sih sahabat untuk anak itu? Jadi sahabat untuk anak. Sahabat. Karena dengan dasarnya mengatakan sahabat ya, karena orang yang pertama kali dilihat atau dilahirkan di lingkungan ya yang lihat ya laki-laki ya. Iya. Dan apa selain itu juga gen dia kan laki-laki. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merawat, mendidik juga, terus membesarkan Yandra di lingkungan pernikahan saya antara suaminya Arki. Jadi bagi saya sahabat itu ya sesuatu yang tempat dia bisa untuk mengapresiasikan dirinya terhadap apa yang dia lihat sehari-hari. Jadi berharap apapun yang terjadi, ya tolong saya berharap ke dia itu Harapan lah. ya bercerita, karena basic manusia itu kan komunikasi ya. Karena dia tidak ada kekurangan untuk berbicara, meskipun kita sempat melakukan terapi karena ada bagian di tubuhnya yang mungkin saya tahu ya Yes. ternyata itu tidak ada masalah. Gak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ya
sahabat bagi ayah sebagai sahabat sebagai anak ya tadi kita harus sering komunikasi dengan anak, bonding lah ya. Berarti intinya adalah komunikasi ya, karena emang manusia itu makhluk sosial juga kan. Iya benar sekali. Jadi mau gimana pun Kiandra mau bukan sekecil apapun sih. Mulai dari umur berapa itu ayah? Maksudnya udah dia bisa bercerita kepada ayah, Dia bisa baca, maaf ya, dia bisa baca itu usia 2 tahun. bercerita. Ya itu kita basic ya, dia bisa baca itu 2 tahun. Dan dari situ aja dia sudah menceritakan. Oke. Karena tidak ada masalah dengan kata-kata tapi tadi karena ada sesuatu akhiran ucapan kayak dia diterapi, nah, itu tidak begitu masalah. Intinya kita sering diaplikasikan untuk komunikasi kita. Jadi dia dari usia 2 tahun sudah bercerita. Cerita tentang kesehariannya. Ya, terus kepuasan dirinya atas suatu hal. Itu 2 tahun, dari 2 tahun. Sudah cerita. Keinginan dia kan bercerita kan hanya keluh kesah, tapi satu keinginan juga, satu cerita juga. Ya, betul. Ngomong-ngomong tentang fondasi nih ayahnya. Fondasi apa sih yang mungkin kalau fondasi yang ayah ceritakan tadi yang sebelumnya itu adalah fondasi keislaman lah ya. Itu dari Rutaba. Ya. Nah, fondasi dari ayah sendiri atau dari orang tuanya. Itu apa sih yang fondasi apa gitu yang diberikan kepada Kiandra? Fondasi yang saya berikan ya paling dari pengalaman saya. Iya. Karena kalau bicara secara akademis antara saya dengan istri lebih baik istri ya. Iya. Karena saya tidak menyelesaikan pilihan saya, tanggung jawab saya di bangku kuliah. Jadi untuk pendidikan akademis ke istri, pendidikan lingkungan atau pergaulan ya ke saya. Fondasinya lebih ke adab. Adab. Karena Akhlak. apa ya yang saya pernah dengar atau baca, ilmu tanpa adab, awalnya tanpa adab ya Bakal ada apa-apanya. ya kurang berarti aja sih ilmunya. Jadi kalau dia sudah punya adab, mungkin ilmunya akan lebih baik. Oh, gitu. Jadi ayah dan Kiandra ini berarti sudah sangat dekat ya bagaikan sahabat begitu. Ya sahabat Karena gitu ya. Iya. Kadang-kadangnya juga ada drama-drama dikit gitu pasti. Oke, jadi hal apa sih yang ayah tanemin gitu kepada Kiandra sehingga Kiandra tuh bisa menjadi sahabat untuk ayah dan Kiandra tetap menghargai dan menghormati ayahnya. Adabnya. Iya. Tadi menghargai orang yang sejajar dengan dia, mungkin seumuran atau di bawahnya, dan menghormati yang lebih baik dalam bersikap maupun bertutur kata. Satu kata yang mungkin bagi orang lain aneh ya. Kiandra itu dari kecil memang saya ajarkan bahasanya baku. Meskipun bahasa Indonesia tidak sepenuhnya sesuai kamus besar bahasa Indonesia. Iya. Tapi saya berusaha. Seperti satu kata aja. Enggak. Itu dari kecil tidak saya perkenalkan. Pasti saya koreksi. Harus berkata tidak. Meskipun enggak itu ada ya. Iya. Yang bakunya itu tidak. Sampai ada orang koreksi ke saya. Ini dalam hati saya, ini anak saya. Koreksi bagaimana itu? Kita bilangnya saya aneh. Memperlakukan anak terlalu baku dalam bertutur kata. Karena untuk membentuk itu kan hal yang tidak mudah ya. Iya. Kalau kita lepaskan saja, hati bagaimana kontrolnya? Iya, kebiasaan sih. Iya. Kalau untuk mengajarkan bahasa yang tidak baik kan hal yang mudah ya. Iya. Mendengar, mencontoh, akhirnya bisa ditirukan. Gitu. Aja sih. Itu satu hal ya, kata enggak Iya sih. tidak. Iya. Itu satu kata aja. Dari kecil banget berarti ayah berkomunikasi dengan Kiandra itu gak pernah pakai bahasa yang gak baku. Ya, Bahasa baku. bahasa baku. Bahasa baku. Ya mungkin Ustaz pernah denger ya waktu dia kecil ya. Atau enggak. Iya.
Kenapa? Pernah. Oh, pas Kiandra pas masih Ya umur Iya. 4 tahun masuk. pas itu kan saya belum Belum ya. ya, tapi pernah denger sih pas Kiandra kan dulu di Spulir. Iya. Dia tuh emang kalau ngomong tuh Cara ya. bicaranya itu emang baku. Maksudnya ya kan kalau anak-anak ngomong tuh kan ya udah gitu kayak biasa aja. Karena kayak ya baku gitu. Tapi itu kayak apa namanya, meskipun hal kecil tapi sangat berarti sih gitu buat masa depan Kiandra. Dan sekarang bahasa baku kan perlu banget kan ke di forum-forum formal, misalkan Kiandra jadi apa. Dan di sini pun alhamdulillahnya masih dipakai itu buat baku tuh masih melekat ya. Alhamdulillah. Yang mana saya bilang di awal kalau Rutaba kalau Nurul Hayat, Yayasan Nurul Hayati bikin sampai pesantren, saya tidak akan lepas. Lanjut terus. Bikin sampai pesantren tuh. Saya lanjut terus. Oke. Oh, Missouri. Satu S2 juga. Jauhan dong, aduh. Dari Rutaba. Karena kan impian itu berawal dari yang tidak ada. Jadi Iya. tadi bagaimana kita berusaha untuk para yang kemarin kan saya dengar juga kan dia akan dibangun. Itu pasti doa-doa orang yang niatnya untuk tetap sini pasti anak. Iya sih. Kalau ada pondok berarti di apa ini Saya saking kecilnya ya sama Rutaba, Pak. Insya Allah. ya karena saya kembali ke diri saya. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya juga bukan orang ayah yang baik atau yang benar. Saya mencoba mentransfer pengalaman hidup saya terhadap anak saya supaya dia tidak seperti ayah. Dalam ya. Dalam. Kita kan sebagai calon gitu. Ya, calon nih kita. Baru bentar lagi. Iya pasti kalau Enggak dong. visinya agamanya baik, selalu dapat calon yang baik. Amin. Ya, karena saya juga beruntung dapat istri saya. Saya cuma bilang sama dia di Jakarta, tolong bantu saya untuk lebih baik. Berarti 5 ya. Tolong bantu saya untuk lebih baik. Udah selesai. Itu aja. Dan neko-neko ya. Enggak naik. Langsung komunitas. Iya naik lah. Enggak juga Saya lulus tahu. Langsung tahu. Langsung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada perbedaan pendapat antara ayah dengan anaknya, bagaimana ayah menangani hal tersebut tanpa merusak kedekatan. Iya. Nah, ini Sebagai tuh seorang sahabat kan. iya. Sebagai Sama anak tuh kalau ada beda pendapat tuh ayah tuh gimana gitu. apalagi anaknya tuh masih SD. Beda pendapat ya. Ya kalau saya tahu kan Kiandra kan suka bertanya ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada beda pendapat tuh gimana? Beda pendapat berarti bukan berarti pengetahuan ya. Iya. Ini lebih ke akan apa pilihan dia atau pemikiran dia tentang suatu hal ya. Yang pertama sih saya akan menjadi pendengar yang baik. Kenapa saya mau menjadi pendengar yang baik? Saya akan menyatakan bahwa segala sesuatu itu harus didengarkan. Saya pernah ditelaah apa sih maksud. Meskipun kita di manusia itu kan bukan tempat yang benar, maksudnya tempat salah. Ya itu tadi saya mencoba untuk mendengarkan apa keinginan dia, di mana letak permasalahannya, apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu suka. Ya kita bicarakan baik-baik. Ya, paling kalau seandainya situasinya memang kita pun bersama-sama capek, apa ya saya hentikan. Maksudnya saya ajak ke tempat, kalau dia mau es krim, terus saya es krim, saya belikan es krim, saya bikin moodnya baik dulu. Bukan berarti saya untuk melupakan masalah itu. Ya, saya seperti contoh hal, dia pulang sekolah setiap saya jemput. Yang saya tanyakan bukan pelajarannya. Duduk di mobil, saya jalan, saya tanya, bagaimana main kamu hari? Wah seru ya, gini. Itu setelah dia menceritakan kesenangan dia di sekolah atau ada masalah ya, selesaikan dulu itu masalah yang tidak menyenangkan itu. Yang tidak menyenangkan dulu berarti ya. Kalau udah senang ya kira apa, baru kita bicarakan yang
yang beda pendapat itu. Itu baru kita cari solusinya. Kalau tidak bukan cari solusi, itu sebenarnya bukan cari solusi. Jadi kalau dia ada masalah dengan saya tadi, kalau saya tidak ketemu, nanti kita bicara bertiga ya dengan mami. Saya akan libatkan ibunya. Biar jadi pengah lah ya. Satu itu, kedua, figur ibu itu kan memang di nomor satu kan ya dalam Islam. Iya. Kalau ayah kan nomor 4. Ya benar ya. Iya. Ya. Iya kan? Betul. Benar kan? Betul. Tidak salah kan? Masalah saya ya mohon maaf. Nggak salah ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita ada perdebatan, kita libatkan. Kecuali dia bilang, ayah rahasia. Ya udah. Nanti tetap saya komunikasikan dengan istri saya. Nanti dia yang akan mencari solusi mencari yang terbaiknya. Jadi itu yang saya sempat tangkap adalah pendengar yang baik kayak. Mungkin dari berbagai ayah di dari dunia. ayah dengan ayah yang lainnya kan berbeda gitu kan. Semua orang beda-beda maksudnya. Nah, mungkin kalau ayah Kendra itu mendengarkan dulu, tapi mungkin ada ayah yang bisa dibilang sebelum anaknya cerita, tapi ayahnya itu sudah tahu kesalahan dia. Jadi si ayahnya itu langsung negur. Itu baik atau enggak ya? Di depan mata kita dia melakukan hal salah. Iya. Misalkan Pasti akan saya tegur. misalkan dulu ya contohnya Oke. itu misalkan narik baju temannya misalkan. Nah, terus gurunya itu udah ngomong ke ayahnya. Iya. Itu pas datang rumah atau pas sudah dijemput terus pulang ke rumah, si ayahnya itu langsung negur, Oh, langsung jadi berita delay ya? Iya. Ya, berita Betul. delay. Ya, paling saya akan mancing dengan cara pengalaman saya. Saya pernah tuh sekolah, misalnya kurang lebih. Nah, dari situ akan timbul rasa keinginan tahu dia. Karena anak kecil itu kan memorinya bagus ya. Iya. Selama tidak terkontaminasi yang pergaulan. Ya terus terang, dia bilang tadi, Kendra ini memang dari sekolah sampai rumah itu tidak bergaul di luar. Dia bergaulnya cuma di Rockstar atau di sekolah bermain. Makanya kalimat-kalimat yang tidak baik itu semoga tidak terekam. Yang terekam itu teguran atau kegiatan dia sehari-hari. Nah, kalau dia ditegur dia pasti akan ingat dan saya akan mancing itu dengan cerita pengalaman saya. Dia akan rasa pengen tahu apa sih masih pengalaman ayah. Ayah kan itu seperti saya di BAP. Pertanyaan itu dia seperti saya yang terdakwa akhirnya. Iya, karena kan dia kritis deh kan. Iya. Iya kan? Pertanyaan itu, aduh kalau orang yang nganggap anak kecil ya itu sangat disayangkan. Kalau ketemu dengan yang lain sangat disayangkan. Kita harus terima apa pertanyaannya kita terima. Kalau kita memang tidak sanggup, kita utarakan tidak sanggup. Ya paling solusinya kita cari bareng yuk di Google atau. Jadi yang itu kita ajak ngobrol jangan karena terus terang saya anti senioritas junioritas. Saya paling anti jujur sampai sekarang. Jadi kalaupun saya bicara dengan saya nggak anggap saya lebih tua. Tidak. Kalau orang yang lebih muda pengalamannya lebih baik, kenapa tidak? Gitu. Jadi saya ajak ngobrol seperti kayak sahabat saja. Dia kan akan dia menanyakan baru setelah dia saya ceritakan, dia akan cerita. Berarti jangan langsung tegur langsung ya, enggak dia belum banyak. Terkecuali depan mata. Oke. Kecuali depan mata. Sekali lagi, kayak seperti semalam di suatu pertokoan atau butik ya. Semalam berjalan sama saya, terus dia ditawarkan. Awalnya asik ngobrol dengan tugas tokonya itu. Kita ngobrol mau nanya barang lagi terus tiba-tiba Kendra yang tadinya ngobrol yang asik ditawarin barang dia ngomongnya ketus sambil buang muka Gimana di jalan saya panggil Kendra kamu tidak sopan kayak deketin sini ikut saya ajak ngobrol kalau laki sama laki bicara eye to eye ya kan tatap mata dia pasti kayak seperti terdakwa karena saya kan bilang lihat mata saya lihat mata ayah dia pasti akan seperti merasa bersalah tidak senang intinya tidak nyaman lah akhirnya saya bisik apa yang kamu lakukan tadi itu tidak pantas orang tersebut saya menilai
menjaga SDG itu onti. Onti itu melakukan hal yang baik, menawarkan sesuatu barang yang mungkin kamu ingin lihat. Kalau kamu tidak berkenan atau tidak suka, tinggal kamu hanya bilang, terima kasih, nanti saja saya lihat. Tidak pantas kamu bercakap seperti itu. Karena saya untuk pas saya bisikin itu saya lihat lagi, karena kamu minta maaf. Dia tidak melakukan hal itu. Udah, kamu tidak melakukan itu, saya tinggal ya. Udah, saya tinggal untuk lihat barang lagi. Saya udah mau terima hari itu. Ternyata kan saya yakin ada maminya. Saya tinggal lihat barang yang lain. Ternyata dia melakukan hal itu, menyamperin onti itu. Oke, kasusnya beda ya itu mah, itu berarti depan mata Kiandra salah gitu. Salah. Melakukan salah depan mata ayah sendiri. Tidak etis. Iya. Dibilang salah tidak salah, tidak etis aja sih. Karena ketidaksukaan boleh dong ditunjukkan. Iya, boleh sebenarnya. Tapi caranya, Iya. yang tidak suka tuh caranya, tutur katanya. Nah itu akhirnya dia nyamperin, nggak lama maminya cerita ke saya. Sebelum maminya cerita, dia ini samperin dia cerita banget. Ayah, tadi aku sudah bilang maaf. Ditambah lagi cerita ibunya di mobil, maminya di mobil. Atau menguatkan itu. Oke ya. Jadi seperti itu. Lanjut pertanyaan berikutnya nih ya. Untuk sekarang nih di era digital, anak-anak kan lebih mudah terpengaruh oleh media sosial dan teman sebaya. Bagaimana cara ayah memastikan bahwa ayah tetap menjadi tempat curhat utama bagi anaknya? Ini ya. Digital. Cara utama ya. Ini digitalnya apa utama di tempat curhat? Kan apa namanya, bisa bilang sekarang era digital ya. Jadi anak itu mungkin anak-anak tuh terpaku sama HP terus, sama gadget terus. Oke. Ya, gimana sih caranya gitu di era digital kali ini, di era digital sekarang itu anak-anak tuh nggak condong terus ke HP-nya, tapi tetap harus bercerita kepada orang tuanya itu Oke. bagaimana? Kalau bicara HP digital berarti kan kepemilikan ya. Oke, kepemilikan. Dia belum punya handphone. Yang punya handphone orang tuanya pasti ya. Dia ingin mengambil handphone ayahnya aja atau pakai handphone maminya, dia harus izin. Berarti kan saya sudah menanamkan adab itu. Dan apa yang mau ditonton yang berhubungan dengan pengetahuan. Seperti dia suka dulu kan tornado, terus erupsi, itu tontonannya itu begitu. Ruang antariksa. Kelas 1 lagi. Malah sebelum kelas 1. Sebelum kelas 1. Dia juga punya buku. Dia punya buku yang kalau dibuka itu ada bentuk penjelasan tentang Gunung Merapi erupsi. Karena tadi istri saya itu memang orientasinya pendidikan itu nomor 1. Kalau saya berharap juga Indonesia juga seperti itu sih. Yes. Pendidikan itu nomor 1. Iya. Dimanapun orang tua harus menanamkan itu. Masa kita bisa beli gadget mahal untuk pendidikan anak saya masih mikir. Benar banget. Kalau bisa sih ya ini bukannya saya orasi. Kalau bisa sih pendidikan itu jangan berharap gratis. Kalau memang pemerintah belum bisa memberikan. Terus Siapa? silakan dikasihnya. Terus tadi apa nama curhat? Iya. Sebagai sahabat, saya cuma bilang sahabat terdekat kamu ya ayah. Sahabat kamu banyak. Seperti halnya Rasulullah, sahabatnya banyak. Tapi ada sahabat terdekat lain. Iya, tapi kita di Rasulullah aja bicara dengan yang lainnya ya. Itu beda-beda, nggak sama. Dari cara penyampaiannya makanya kan harus dibutuhkan keluasan. Itu aja sih. Jadi untuk menjadi tempat curhat ya kita harus luas terhadap anak. Tapi tanaman itu sahabat terdekat kamu saat ini ya ayah. Kamu mau apa yang membutuhkan sesuatu yang orang lain tidak mungkin, siapa yang akan bantu? Bukan kita merupakan pemikiran bahwa orang tua harus dihormati, tidak. Ya artinya ya kamu bersama orang tua. Jadi kalau ada wajib cinta ke orang tua, siapa tahu orang tua cuma enggak. Oh iya. Tapi bagus lah itu. Apa namanya, pesannya sahabat terdekat kamu adalah ayah. Pada para orang tua nih, sahabatnya harus anaknya. Jangan anaknya diketusin. Ya karena saya juga saya punya komunitas alumni yang sefrekuensi dengan
alam. Jadi hiking, naik gunung, dia tahu, dia akan menyebut jejak ilusi itu di lingkungan saya. Dia sampai kesel kalau ayahnya pergi tidak ajak dia. Oh, berarti diajak tuh ya. Pernah sekali ke Pernah sekali. Curug Ciberem ya. Tapi yang saya kira ini bisa Oke. dilakoni. Tapi kalau Kalau ranking di yang- atas 2000, 3000 Jangan dong. Bahaya. ya. Dibawa di mana? Dimasukin ke Lanjut. Apakah contoh komunikasi yang kurang tepat yang sering dilakukan orang tua saat ingin menjadi sahabat bagi anak? Bagaimana cara memperbaiki komunikasi? Kayaknya Maksudnya mungkin apa ya? ya, komunikasi yang salah kepada anak gitu. Menekan, menekan. menekankan sesuatu hal. Ya, itu bagi saya ya. Saya bukan berarti menasihati orang tua yang lain. Bagi saya sih tidak akan menekan. Dan yang saya garis bawahi ketegasan. Bukan pemarah ya. Bukan. Tegas sama marah kan Beda. beda. Dan tidak melakukan hal fisik. Saya tidak melakukan hal fisik dalam hal pendapat. Jadi kalau sholat kan bisa, sebenarnya boleh ya. Iya boleh. Tapi kembali lagi dan situasional usia berapa aja sih. Kalau saya sih ketegasan bukan penekanan. Cara ketegasan ya. Kan semua usia apa namanya anak-anak kan berbeda-beda ya. Maksudnya dari umur. Mungkin kita berpatok lah dari umur 4 sampai SD kelas 7. SD apa sampai SD kelas 1 lah. Yang Iya, kalau yang sekarang kan dia jatuhnya sudah remaja ya. Iya. Dari remaja sampai dengan batas usia itu kalau dia sih kalau dari 6 sampai Itu masalah ketegasan yang mau saya tanyakan adalah ketegasan yang semacam apa itu ya. Kayak misalkan yang ayah tanamkan dari misalkan umur 3 tahun, apakah sudah ada ketegasan tersendiri bagi ayah ke Kiandra gitu? ketegasan tidak ada. Itu lebih ke contoh ya. Contoh. Jadi misal satu hal kecil. Setelah kita dari luar, sepatu atau alas kaki yang bukan yang dari keluar rumah ke warung, bukan ya. Itu bisa juga. Kayak sepertinya kalau di sekolah emang dari usia itu dia 2 tahun itu sempat seperti itu. Karena sekolahnya pakai tanpa alas kaki, hanya kaki telanjang atau kaos kaki, diletakkan ke rak sepatu. Itu contoh. Satu contoh aja ya. Kemudian masuk, kalau dia tanpa kaos kaki, masuk kamar mandi, cuci kaki, cuci tangan, ya baru melakukan hal yang lain. Itu aja sih dari hal kecil. Saya tidak melakukan hal yang besar. Aja sih. Basicnya Yang sih sesuatu yang meletakkan satu pada tempatnya sih. iya. Masalah nanti dia tidak melakukan hal itu tanpa pengetahuan saya, dia lah melakukan hal itu. Terus masuk ke dalam rumah, meskipun itu rumah kosong, rumah pribadi atau rumah kontrakan sendiri, ucapan salah. Karena bisa itu suatu sunnah dulu ya, kita masuk dalam rumah tanpa orang, assalamualaikum. Udah jadi nanti bakalan jadi habit lah buat Kiandra. Itu saya rasakan sampai sekarang. Jadi kalau saya pulang, buka pintu gerbangnya, pintu terasan itu di kontrakan. Dia buka, ini kunci rumahnya, dia udah bisa buka itu. Dia buka, ini ucapan salah pasti. Alhamdulillah, saya tidak bohong. Kebiasaan sih. Iya. Itu yang paling penting tuh kebiasaan ya. Iya. Membiasakan Dari diri hal Kecil, mengucapkan terima kasih, Iya. setelah belajar, pulang ke rumah. Hanya terima kasih untuk hari ini, itu bagi saya penghargaan dia terhadap orang lain. Sebenarnya aku tuh simple ya Bang Mus ya. Ya simple, cuma Jadi kalau orang yang lihat aneh. iya. Karena aneh, karena dia tidak biasa. Iya, tapi kalau misal mengucapkan terima kasih gitu ke Orang lain. iya, pasti orang yang mendapatkan terima kasih itu merasa gimana gitu. Kan 3 kata Happy banget, iya. ada yang saya pernah baca 3 kata ini kalau bisa ditanamkan ke dalam diri masing-masing. Terima kasih, maaf, sama satu lagi apa ya? Banget. Tolong. Tolong. Oh, ya, iya, itu tolong. dia selalu begitu. Itu saya tanamkan itu. Tolong, terima kasih, maaf. Kalau salah minta maaf, kalau mendapatkan sesuatu ya terima kasih, kalau mau sesuatu ya Minta kata tolong. tolong. Itu 3 kata itu tolong aja. Mungkin itu ya apa namanya yang harus ditanamkan kepada mungkin orang tua yang di rumah ya.
untuk anaknya gitu. 3 Basic. kakak itu Kalau ditanam, penting nggak sih? ini sebenarnya bukan kita menyarankan. Iya, nggak apa-apa. Ini nih hanya pandangan kita. Iya. Mau dipakai, Mau dipakai, oh silakan gitu. Nggak dipakai nggak apa-apa. Ya, karena kan Mungkin ada hidup itu kan hanya mempersiapkan kematian. Bagaimana kita membekali diri. Bukan saya merasa diri saya benar, bukan. Apa yang ngomongnya terlalu. Saya kalau diajak ngobrol begini, ya. Santai Nggak aja. komen. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ceritakan pengalaman menghadapi situasi sulit bersama anak dan bagaimana cara ayah mengatasinya agar hubungan tetap kuat. Ini bisa dibilang bukan anak doang nggak sih? Keluarga juga. Ya. Anak dan hubungan tetap kuat. Oh, hubungan sama Situasi sulit seperti apa ya? iya, sulit sama anak tuh gimana? Paling kasih situasi sulit itu ketika di kendaraan terus ada kendala di kendaraan. Ujian keluarga katanya kata Bu Sintia tuh. Ujian keluarga kayak aku. Iya. Bisa dibilang bukan anak doang sih, ke maminya juga berikut. Oh, iya. Keluarga, lingkungan Kita keluarga. tetap menjalani hidup biasa aja. Kalau ada masalah kita tadi saya itu dengan itu memang bertolak belakang dalam hal Pendidikan. satu itu. Iya. Kedua, dia orangnya introvert, saya extrovert. Kalau saya psikologisnya begitu. Cocok sih itu. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya, jadi kalau ada masalah kita bicarakan. Dan komunikasi yang baik itu ya harus deep, harus dalam. Apapun, misalnya garam kurang di tempatnya atau air yang gitu deh. Gara-gara pasta gigi aja jadi masalah. Orang pakai pasta gigi kan ada yang mencetnya di depan, di tengah, di belakang. Oh iya. Kamu mana? Maksudnya biasanya dari atas sini. Itu aja dulu dah. Nah, untuk menyamakan masalah pasta gigi ini aja, itu harus kita bicarakan. Jadi Awal harus kompak ya. Ya, jadi harus mengetahui Satu sama lain biar makin dekat. Mulai dari hal-hal kecil. Kecil aja, nggak usah yang rumit. Pasta giginya harus disamain dulu. Saya nggak sama lagi sama keluarga saya juga. Terus apa lagi? Kan itu pasta gigi ya. Pasta gigi lagi. Mungkin itu bisa jadi bisa dibilang contoh sih, kan katanya mulai dari pasta gigi aja harus di resepsinya harus kompak lah. Mau di depan, tengah, belakang itu harus dibicarakan. Jadi intinya ada satu masalah memang kita situasionalnya sama-sama tidak nyaman, ya sebaiknya diam atau kita keluar dan pengertian bukan menghindar ya, keluar sebentar mana dapat teman ngopi, bukan saya curhat ke sana, bukan. Iya, nggak apa-apa kamu. Curhat juga nggak apa-apa di sini. Justru saya curhat itu ke Allah, hanya ke Allah. Jadi saya juga bergaul, saya bukan tipe orang yang grupi ya, dalam pengertian tidak semua apapun yang saya punya masalah saya ceritakan. Saya orang single factor sebenarnya, berteman tapi saya menjaga. Oke, tadi saya lupa lagi yang mau ditanyain. Kita lanjut aja deh dulu. Oke. Di ini ada berita Indonesia peringkat 3 fatherless country. Fatherless gimana? Fatherless. Ya. Saya lebih mahir kayaknya. Fatherless country. Saya mencoba aja kalau benar ya. Alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf. Mempertanyakan keberadaan ayah dalam kehidupan anak. Kita lihat videonya, ada Ini video. lagi viral nih ya. Siswa SMA di Sidoarjo tuntut ayah kandung karena tidak dinafkahi selama 10 tahun. Astagfirullahaladzim. Tuntut ayahnya 10 tahun. 10 tahun. Terus anaknya nggak dinafkahin gimana ya? Gimana tanggapannya ya? Tanggapan ayah gimana? Dari ada berita viral tadi. Aneh ya? Aneh sih. Iya sih. Aneh kalau saya sih, seorang anak menuntut ayahnya. Jadi aneh itu kalau
Akhirnya tapi Ya kalau pandangan saya aja ya, ya kan itu hanya headline ya, hanya headline. Sedangkan detailnya saya tidak tahu kenapa dia sampai dituntut menjadi menak kayak anak 10 tahun. Apakah bapaknya tidak bekerja? Ya kan saya tidak tahu nih. Hanya headline loh, hanya headline. Maaf ya, ini hanya headline. Makanya kalau Indonesia itu kadang bukan Indonesia, manusia membaca sesuatu hanya dari kata ya. Judulnya aja. Ya, itu yang sangat dikhawatirkan. Pendidikan itu kan juga tidak hanya dalam hal bangku sekolah ya, tapi bergaul dalam menghadapi situasional kita harus juga berpendidikan dalam pengertian ya harus ada ilmunya, ada ilmunya. Jadi kalau walaupun seandainya nih ya itu memang kejadian, ya sandainya aja deh kita ya bercanda seandainya aja. itu kejadian ya Aneh. saya mikirkan anaknya malah justru yang menjalani pernikahan itu kan perjanjian nikah itu kan antara Ayah dengan ya dengan istrinya ya kan dengan ibunya. Apakah ibunya tidak bisa menjelaskan? Di pertanyaan ada miskom berarti kan. Ada sesuatu yang lagi-lagi komunikasi. iya komunikasi. Yes. Tapi tadi emang aneh sih. Itu ya kamu Kayak saya misalkan sampai 10 tahun nggak menafkahi, Kita judulnya nggak mau nafkahi anaknya. nggak menafkahi iya, anak kamu saya sih aneh. 10 tahun apakah kan nggak tahu ya detailnya ayahnya nganggur, pengangguran, Iya. kerja apa atau bagaimana kan kita nggak tahu. Tapi kalau Dia misalkan bisa bertahan seperti itu Karena ya Pak ya mungkin karena ibunya ya berarti ada sesuatu yang terjadi sama ayahnya. ayah dan ibunya yang bermasalah. Kalau ibunya tidak menjaga seorang suami berarti kan yang krusial itu kan antara ayah dan ibunya. Ini kenapa anak ini menuntut? Ini kenapa anak ini menuntut? Berarti kan ada satu info yang masuk ke anak ini, pengaruh kan? Isu ada isu. tapi mungkin juga ya apa namanya anaknya berpikir kayak apa namanya bukan iri ya maksudnya kalau zaman sekarang iri sih apa melihat teman-temannya dinafkahi ayahnya misalkan bisa dibilang nafkahi kan beda-beda ya Iya. ya nafkahi ke materi Iya. terus apa namanya perhatian kan itu sama aja kayak menafkahi juga. Kalau bicara perhatian, bahasanya yang salah ayahnya. Iya. Dia terlalu fokus dengan dunia. Ya, kalau saya kembali ke masa, saya tidak usah bicara orang lain ya, saya bicara ke saya. Secara materi saya terpenuhi. Secara materi saya terpenuhi. Tapi kalau secara komunikasi kurang. Jujur, makanya saya tidak mau. Saya dulu waktu SMP itu dimasukin klub tenis meja di Senayan. Itu udah tingkat nasional kalau mau saya jabarkan misalkan. Tapi karena saya tidak diantar oleh orang tua juga sibuk dengan kesibukannya, saya jadi tidak bertanggung jawab. Saya suka latihan tenis meja itu, tapi karena saya tidak diantar, saya jadi ya saya tidak menyalahkan orang tua saya juga menyalahkan diri saya juga. Kenapa saya tidak semangat saat itu? Jadi emang ada dua sisi yang harus diselesaikan. Hal yang berbeda lah ya itu. Ya, di sisi saya sebagai laki-laki, anak laki-laki yang harus kuat menghadapi situasi seperti itu. Mungkin saya juga tidak belajar atau tidak diajarkan. Dan di situ juga orang saya sibuk dengan pekerjaan dengan sahabat-sahabat juga. Allah kalau ada kegiatan sosial olahraga, dia nggak support. Itu ya kita bicara masa lalu, tapi ya sudah lewat. Yang lalu sudah lah. Ya, makanya saya dengan anak saya ini, saya bonding. Makanya anak saya tadi Kiandra nih berharap saya ikut Rockstar, melihat dia bermain futsal. Tapi saya bilang saya ada keperluan di sini, tempat kami sekolah di Surabaya, Kota. Sekarang kamu waktu sama Mami, nanti Mami yang videokan. Kamu main bola saat ngegol kan, nanti kamu cerita kayak, iya ayah tenang aja. Kan tadi coba ya Kiandra kesini ya. Jangan ya, dia punya kegiatan lagi. Oke, ya Masya Allah ya kita sudah berbincang-bincang
sama bos Iya. lah. Sama Ayah Kiandra. Jadi bilang kita panggilnya Ayah Kiandra ya. Ya, Dan mungkin buat teman-teman semuanya apa namanya yang di rumah dicermati lah yang tadi kita omongin sama Ayah Kiandra yang sudah kita bicarakan. Semoga bermanfaat ya. amin amin. Yang apa namanya yang bisa dibilang sekiranya diikuti Silakan. silakan kalau misalkan enggak Mungkin ada, karena dalam mendidik anak kan beda-beda ya. Iya. jangan enggak. Mungkin ada caranya sendiri. Intinya saya Cuma- bukan mengajak bertukar pikiran, Iya. bukan. Saya nggak mau pikiran saya ditukar orang atau pikiran orang ke saya, bukan. Tapi saya berbagi pengalaman Iya, cerita. cuma berbagi Ini jangan pengalaman aja ya di sini. Pacu, Ya, jangan terpaku lah. ya. Jadi kalau mau, mungkin mau dicoba boleh. Silakan. Gitu. Atau mau dikritik ya silakan. Iya. Siapa? Kolom Oke. komentar. Komen aja udah apa. Ya, Atau- saya berharap insya Allah kalau memang ini apa yang saya sampaikan baik, insya Allah buat kebaikan kalian Iya. atau buat orang tua yang lain. Oke, terima kasih Ayah ya. Apa Baik. namanya? Masya Allah. Udah berapa menit ini? Udah 1 Ya, jam lumayan. lah. Bisa dibilang 1 jam Lumayan nggak lah. sih? Belum, 1 jam ya Min. belum ajan maghrib belum. Tetap terus nih teman-teman. Terus nonton apa namanya podcast kita nih. Karena setelah ini Akan Ya. ada azan maghrib. Oh, jangan langsung aja dulu. Kita harusnya ada games dulu nih ya. Jadi ada game sebentar ya untuk ya biar ini gamesnya tentang ini aja sih, cuma Bertanya-tanya lah. bertanya-tanya Kita aja. bertanya-tanya kepada Ayah Kiandra. Oke. Oke, udah lah. Itu lah. Tapi setelah Pesan-pesan berikut ini. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Nuha Talk Show. Oke, kita akan masuk ke segmen Sepa setuju atau tolak. Tolak. Oke, ya, bagus. Oke. Singkat. Saya yang baca. Ya. Oh, oke. Oke aja. Ya oke. Setuju atau tolak? Anak boleh memanggil orang tua dengan nama panggilan santai seperti dengan teman sebaya. Oh iya. Oh, tanpa embel-embel. Iya iya. Jadi kayak temen kita punya temen tapi Panggil anak Mus gitu. ya Oh, sepantaran. Ya. ya jadi anak tuh manggil ayah itu sama kayak teman manggil ayahnya gitu. Tidak. Oh enggak Tolak. ditolak. Lanjut. Setuju atau tolak menggunakan metode hadiah atau hukuman tetap diperlakukan dalam mendidik anak. Menggunakan metode hadiah atau hukuman tetap diperlukan dalam mendidik anak. Setuju? Setuju atau tolak? Orang tua harus mengikuti tren sosial media agar bisa tetap relate dengan anak. Setuju. Setuju atau tolak? Privasi anak harus tetap dihormati, termasuk tidak boleh membaca chat anak tanpa izin. Oh, ini berarti udah kalau udah mulai gede ya? Iya. Ya, setuju. Setuju. Setuju atau tolak membatasi screen time anak sama saja dengan membatasi pergaulan dan kreativitas anak. Tolak. Tolak. Tuh, bisa dong. Oke, ulang. Sorry. Membatasi Membatasi. screen. Membatasi screen time anak sama saja dengan membatasi pergaulan anak. Pergaulan dan kreativitas. Tolak, ya tolak. Setuju atau tolak? Orang tua boleh berpura-pura jadi teman online anak untuk mengetahui kehidupan digital mereka. Stalking. Tolak. Tolak. Oke, tolak. Oke, kita Oke, udah. pertanyaan yang pertama dulu. Anak Tadi- boleh manggil orang tua dengan nama panggilan. Tolak ya tadi ayah ya? Iya. Oke. Kenapa itu ya? Ya, kembali ke Udah adab jelas ya. sih Iya, sebenarnya. keadaan. Kembali ke adab. Adab. Ya karena emang kalau di Amerika kan cuma ya gitu kan Amerika ya. kan timur. Ya budaya timur. Beda budayanya juga. Indonesia nih. Ya mungkin kalau- mungkin kalau ada orang tua yang tidak mempermasalahkan ya mau bayar, itu kalau menurut saya itu tidak etis. Itu adab ya. Ya ada. Karena panggilan itu kan sesuatu yang sangat riskan ya. Betul sih. Betul. Riskan untuk dipermainkan. Karena
budaya di Indonesia itu bermacam-macam lah maksudnya. Ya pula, bilang negara pula. Oke, lanjut ya. Kita menggunakan metode hadiah dan atau hukuman tetap diperlukan dalam mendidik anak. Tadi jawabannya setuju ya. Setuju. Kenapa itu ya? Ya karena untuk memberikan rasa motivasi dan pertanggungjawaban. Kalau motivasikan itu untuk mencapai sesuatu, pertanggungjawaban itu kan setelah dia melakukan hal itu. Oke. Orang tua harus mengikuti tren sosial media agar bisa tetap relate dengan anak. Tadi setuju ya? Iya dong. Oke. Nanti kalau dia pakai bahasa-bahasa yang aneh, kita Oh juga. iya. enggak, kita Jadi kita harus tahu harus tahu juga. maksudnya apa Tahu ya, nih, gitu. iya. Kita harus tahu apa ini. Bener. Sigma kan apa sih? Itu contohnya. Oh, itu saya juga nggak tahu itu. Iya benar itu. Oke. Next. Privasi anak harus tetap dihormati. Privasi anak harus tetap dihormati, termasuk tidak boleh membaca chat anak tanpa izin. Tadi Privasi anak harus dihormati, ya. Iya. Saya kan bilang tolak kan ya. Iya tadi tolak. Kalau ini kan ada dua. Kalau oke saya setuju tolak. Cuman privasi anak itu emang harus dihormati, dia punya privasi. Termasuk tidak boleh membaca chat anak tanpa izin. Berarti saya boleh lihat kalau saya izin dong. Iya boleh. Iya, kan dua. Iya. Iya. Soalnya tanpa izin di sini. Iya, kalau Iya. izin oke. Izin Iya. oke. Oke, karena akan menunjukkan bahwa seandainya anak itu meminta izin ke saya untuk melihat Chat. chatting saya, maksud dan tujuan kamu apa? Berarti kan ada terjadi komunikasi lagi. Ada gitu. apa ya namanya? Ya mungkin dia penasaran ya. Iya. Kalau Ayah kan sebagai tidak orang mungkin tua. juga dia membaca chatting saya karena itu kan privasi orang yang bukan kembalinya bukan ke senioritas lagi, tapi ke adab. Pantas nggak anak membaca? Chat orang tua. Iya, bukan senioritas ya. Bukan senioritas Bukan, itu. Oke. Emang adabnya kayak gitu. Menurut saya, itu menurut saya. Iya. Kiranya membatasi screen time anak sama saja dengan membatasi pergaulan dan kreativitas anak. Tolak tadi. Tolak. Iya. Karena filter terdekat anak orang tua. Filter kan kita membatasi kan pergaulan dia ya. Oke, orang tua boleh berpura-pura jadi teman online anak untuk mengetahui kehidupan digital. Tadi tolak. Iya, nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah begini, nggak usah. Berlebihan. Jangan terlalu kepo lah ya sebenarnya. Berlebihan. Kan Berlebihan juga. sudah kita bekali dengan agama di sini. Menurut saya. Betul sekali. Oke. Ini agak macet nih. Oke. Agak apa? Ngebak. Langsung ke Oke. Mungkin itu ya. Iya. Alhamdulillahnya kita udah gamesnya. Mungkin ada closing statement dari ayah sekali. Sekaligus pesan yang ayah ingin sampaikan kepada teman-teman di rumah, pada ayah-ayah di rumah, para ayah di rumah. Mungkin ada pesan-pesan sekaligus closing statement. Kalau pesen-pesennya sih Oh, lebih Dan juga pesan untuk Kiandra. Buat masa depan. ini pesan yang mana dulu nih? Pertama nih. Terserah ya. Buat penonton dulu kameranya. Ya sebenarnya sih kalau pesan yang ingin saya garis bawahi ya ke saya sih sebagai orang tua, karena saya sudah mencoba untuk menjadi orang tua, bukan mencoba ya, sedang saya jalani jadi sebagai orang tua, mengarahkan anak untuk hidupnya lebih baik dibandingkan orang tuanya ya, dengan satu caranya yaitu memberikan adab, terus mengarahkan dia ke sekolah pendidikan agama. Dengan begitu saya juga harus bisa memperbaiki diri. Jadi ini pesannya bukan untuk orang lain hanya mendengar aja ya, mau dipakai silakan. Jadi saya kalau harus komit anak saya harus baik agamanya, saya juga harus baik juga agamanya. Jadi saya tidak mau menyinggung orang lain, saya hanya untuk mengingatkan diri saya, kalau anak saya dalam agama lebih baik, kenapa orang tuanya tidak untuk lebih baik lagi? Karena belajar itu kan sampai liang lahat ya. Iya. Itu aja sih. Kalau untuk pesan ke diri saya gitu, dan orang lain yang sebagai pemirsa. Gitu. Kalau untuk
pesan saya ke Tiandra untuk di masa depan. di masa depan. Ya, saat ini kan dia masih berproses menerima ilmu secara formal di Nurul Hayat. Semoga dia dapat menjadi pendengar dan atau kembali lagi menjadi pelaku pendidikan, maksudnya bagi orang yang dididik untuk tidak rebel atau berontak. Jadi apapun yang kamu dapat ya kamu terima, karena baik buruknya tidak sekarang tapi nanti di saat kamu memasuki usia remaja. Dan proses kedewasaan itu bisa timbul meskipun kamu nanti usianya pun masih belia. Pokoknya cepat dewasa sih. Mandiri, pertama itu mandiri sih. Dewasa kalau nggak mandiri percuma. Iya. Dia harus mandiri dia. Kita menghadapi situasional apapun. Oke. Kan ada lagi ya? Apa cukup? Ya harapan saya tadi kalau bisa Yayasan Nurul Hayat makin maju dan makin berkembang. Amin. Pondok. Tadi kan ada yang gitu. Ya harapan saya seperti itu. Harapan orang tua itu pasti seperti itu, karena ini sebagai pencerahan kehidupan saya juga. Kalau tanpa istri mungkin tidak akan bisa masuk ke sini. Dan saya cerita awal begitu. Tetap maju terus Nurul Hayat. Semangat ya Bu Suri. Saya akan selalu dukung apapun yang berhubungan dengan kepositifan rohanian. Saya akan selalu mendukung. Insyaallah. Semangat. Kayaknya kayak apa namanya? Emang menyentuh hati gitu. Kita beri tepuk tangan dulu lah. Alhamdulillah. Kita sudah apa namanya? Tadi ada 2 segmen yang sudah kita lewatkan. Segmen tadi tentang temanya, kita sudah membahas tentang ayah itu harus bagaimana kalau ingin menjadi sahabat bagi anaknya. Tadi kita udah bermain games juga sama Ayah Tiandra. Game apa tadi? Sepak. Ini yang lucunya sih serang Ustadz ini saya namanya yang belum hafal. Lucu, mohon maaf ya. Gak apa-apa ya. Gak harus dihafal. Yang penting ingat mukanya aja. Saya berharap ya mohon maaf. Saya berharap nanti untuk kedepannya, meskipun dalam dunia mengajar, nentek. Dalam dunia dinas, usahakan nentek. Itu sih kritik saya yang pertama. Yang kedua ada. Belum. Lagi sedang dicari. Lagi nyari nih. Ya simpel aja, nentek aja. Mau dipakai dan ukurannya harus jelas. Jadi ukuran sekitar orang 2 meter saya udah baca. Admin tuh berarti. Jadi dia bikin. Tapi emang keren seperti Usahakan pakai itu. Oke, terima kasih Ayah buat temennya. Buat kritik sih itu bisa dibilang saran ya. Ya alhamdulillah. Saran juga ya. Insyaallah. Saran buat Saran. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, tidak terasa sudah hampir 1 jam lah, udah 1 jam mungkin ya ini. Alhamdulillah dikit Alhamdulillah lagi. dikit lagi ya. Akhir maghrib. Mungkin teman-teman ini lagi ngabuburit menunggu berbuka puasa. Atau ada lagi wartakjil mungkin. Iya, lagi wartajil di sana, semangat terus teman-teman. Saya biasanya war risol ini. Ya, enak tuh risol sambal kacang. Nggak boleh gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita selalu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton kami di Nuha Talk Show ini dengan cermat, dengan apa ya, bisa dibilang sama keluarga. Semoga Nuha Talk Show ini bisa berkembang lagi. Amin. Apalagi Nurul Hayat ini juga bisa berkembang lagi buat kedepannya. Semoga kita bakal bisa terus berlanjut di episode-episode selanjutnya. Tidak untuk bulan Ramadan aja ya, Amin ya. Amin. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya Tiandra. Mungkin kita closing ya. Ada kata-kata nggak? Kata-kata hari ini. Tembak banget. Kata-kata hari ini.
eh, semangat terus dan jangan lupa ibadah karena Ramadan itu adalah waktu terbaik untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Unzur makola. Kenapa jadi unsur makola? Ya iya lebih juga. Mungkin itu saja dari kami. Saya Muhammad Alfi Faresi sebagai moderator sebagai host pamit undur diri. Oh, saya Abdul Masyar Faisan juga sebagai host pamit undur diri juga. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.